Iya, gue tahu gue telat banget, tapi mari kita obrolin teaser One Piece live action. Selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singam, di mana kalian gak perlu lihat visualnya, kalian bisa pasang headset atau gedein speaker dan lanjutkan aktivitas kalian. Dan kali ini kita akan ngobrolin teaser One Piece yang benar-benar membagi para fans menjadi dua kubu, yaitu antara suka dan tidak suka. Gue sudah nonton dan gue mulai nonton berkali-kali. Tujuannya bukan buat nyari Easter egg, tapi mencari jawaban terhadap keraguan dalam diri gue. Dan setelah menunggu berapa lama, gue juga pengen dengerin opini orang lain dulu, seperti para konten kreator anime di luar sana ya, yang juga mereview teaser ini. Akhirnya gue udah yakin sama pendirian gue bahwa teaser live action ini meragukan. Jadi gini, gue bukannya mau bermulut manis, tapi kita juga nggak bisa expect sesuatu yang segimana luar biasanya dari sesuatu yang memang sudah punya track recordnya. Dalam hal ini adalah pembuatan live action anime. Kita sudah punya banyak banget live action anime, tapi yang bener-bener kita bisa banggakan, wah ini live action yang pas banget nih, ini adaptasi yang oke banget nih, itu bisa dihitung jari. Dan gue bisa yakin banget kita semua sepakat bahwa live action terbaik yang pernah dibuat sama umat manusia itu adalah Samurai X atau Rurouni Kenshin. Ya, walaupun ada yang bilang Gintama juga bagus bang, Bleach juga oke bang. Nah ya, tapi tetap yang paling sesuai standar dan benar-benar melebihi ekspektasi kita semua adalah Rurouni Kenshin. Ya maka dari itu, ketika diumumkan live action One Piece akan dibuat, ya mau nggak mau dong, orang-orang punya ekspektasi nih yang terbentuk dan memang wajar untuk terbentuk gitu, bahwa Samurai X Rurouni Kenshin dibandingkan sama anime One Piece yang masih bertahan, yang secara komersial juga masih terus cuannya jauh lebih banyak, jumlah fans, jumlah seberapa jauh orang-orang di berbagai macam belahan dunia ini bisa tahu One Piece. Ini anime udah kebesaran, terlalu sukses, terlalu banyak fansnya. Ya masa sih, nah ini bener dong, masa sih, ya kan? Masashi Kishimoto, sebuah anime yang debatable nomor 1 di dunia ini, masa live actionnya tidak bisa mengalahkan Rurouni Kenshin? Ya dong, kalau berpikirnya dari secara framework itu, kita bisa mewajarkan sekali dong ekspektasi orang terhadap live action One Piece. Dan dari situlah gue juga sedikit punya perasaan gak mungkin deh gitu, ngerti gak sih lo? Perasaan gak mungkin deh ini anime terbaik, masa mau dibikin gak terlalu lebih bagus daripada Rurouni Kenshin? Setuju dong. Nah tapi hati gue yang lain, bukan hati gue yang main, maksudnya kayak gue mulai berpikir lagi gitu kan, kayak ya tapi gimana ya sejarahnya nih? Sejarahnya maksudnya gini nih, maaf kata, One Piece juga gak bagus-bagus amat medium lainnya, dalam artian movie. Ya gue gak tau lah, mungkin kita bisa berdebat movie Red tuh bagus apa enggak sebagai movie dari One Piece. Yang menurut gue One Piece Red tuh adalah movie yang urutannya paling bawah lah, yang dari semua movie yang udah keluar dari One Piece gitu. Ya berarti kan tandanya quality controlnya juga apa ya, lepas-lepasan, nggak yang kayak wah kita harus bikin lebih bagus. Masih dalam kategori milking yang orang-orang yang udah rahasia umum lah ya, mereka tahu ini fans fanatik gitu, ini fans bakal apapun yang Oda bilang ditelan mentah-mentah gitu, apapun yang Oda gambar langsung dipuja-puja gitu. Jadi di sisi lain gue bilang ya nggak juga tuh gitu loh, yang lain-lainnya juga sudah B aja gitu. Nah jadi paham kan lu dilema gue, masa sih nggak mau lebih bagus daripada Rurouni Kenshin? Tapi sejarahnya ya mereka juga bikin movie akhir-akhir ini juga tidak bagus dari movie-movie yang lainnya. Maka bentroklah gue di sini dan akhirnya keluarlah ini teaser, trailer, dan pas gue nonton hati gue pun bentrok. Pertama-tama gue mesti bilang track record yang buat live actionnya pun juga kurang ya dalam live action. Kita belum pernah gitu mendapatkan momen kayak wah live action bikinan Netflix bagus. Belum ada. Standar ada, beberapa episode bagus ada, tapi secara keseluruhan Dan akhirnya nontonlah gue. Swear gue nggak ada masalah sama castingnya. Castingnya menurut gue nggak bilang bagus, gue bilang so-so ya, kayak ya oke gitu loh, tapi nggak yang jelek, nggak yang nggak pas. Secara set pun buat gue luar biasa ya. Baratie kita bisa lihat di teaser, terus Going Merry, walaupun itu kambingnya kayak kambing kabur dari pemotongan, tapi as a whole gitu, maksudnya itu nggak ganggu amat. Memang beda banget dari yang anime gitu ya, namanya adaptasi, tapi nggak ganggu amat. Jatuhnya malah wah menarik nih world buildingnya. Serius, menurut gue world building live action ini dari teaser ini menarik banget. Tapi ada satu hal yang menurut gue sangat-sangat gue lihat arahannya beda. Gue melihat ada satu hal dari live action ini yang benar-benar menantang dan entah bisa menyenangkan apa enggak. Tapi so far gue ngeliat di teaser tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, dan malah meragukan. Direction directornya, arahan sutradaranya, vibe-nya entah kenapa terlalu serius.
Seriusan. Luffy lucu, ya komedik, ya tapi nakama-nakamanya yang lain serius banget. Dan ini gaya western. Gue selalu bilang ini gaya live action west. Ngerti gak lo? Yang emang mengambil banyak dari gaya penyutradaraan Hollywood, gaya komedik Hollywood, gaya bercandaan Hollywood. Dan dimana karakternya ada yang serius banget, dihajar dengan karakter yang gak pernah mau serius Luffy. Kita bisa lihat di sini interaksi Luffy dan Zoro itu komedi orang serius ketemu orang gak serius banget. Yang dimana di manga atau anime gitu ya. Luffy sama Zoro ada serius ada bercandanya gitu. Dan Zoro tuh serius yang bukan serius yang ganteng, bukan serius yang cool gitu. Dia serius yang serius bodoh gitu loh. Yang kalau marah tuh kayak gitu, kayak ngerti gak lo? Yang juga marah-marah gitu. Yang juga kesel sama Luffy gitu. Bukan yang cool, tenang pembawaannya, enggak, is a different approach. Nami juga kita lihat di situ terlalu serius. Tapi lagi-lagi ini cuma teaser, tapi yang disajikan adalah karakter Nami yang lebih serius. Usopp, wah gue nggak tahu sih, cuma dapat bentar doang, tapi terlihat serius. Sanji, orang-orang pada protes, kok Sanji alisnya nggak gitu? Menurut gue kalau alisnya digituin ya bakal lebih ridiculous sih. Untung nggak digituin, kagak dikomikin gitu. Usopp juga nggak terlalu dibikin panjang hidungnya, tapi aneh aja. Usoppnya lebih mirip Yasop di gua, seriusan deh. Kalian sadar gak sih itu lebih mirip Yasop daripada Usopp? Ya minimal cari yang hidungnya mancungnya cukup aneh atau di make upin dikit biar bisa sedikit Usopp gitu. Atau Sanji juga mungkin bisa alisnya dibikin tebel yang I don't know, tapi ya nggak harus melingkar gitu, ngerti gak sih poin gue? Tapi arahan direksinya kelihatan sekali ini western serius komedi. Vibe itu yang gue rasa sih, dan gue melihatnya meragu sekali, dan ini sangat tidak cocok dengan apa yang selama ini kita udah simpen, kita sudah kenang, kita sudah jadikan sebuah kebahagiaan dalam hati kita, interaksi para nakama One Piece di pre-time skip gitu loh. Bagaimana Sanji yang, nih gue nggak tahu nih Sanji mesumnya bakal kayak gimana nih, ya kan? Nah ini kan kadang-kadang gitu tuh live action tuh mesti disesuaikan sama, wah di barat nggak boleh nih ada karakter cowok yang mesum gitu kan, gitu, yang separah Sanji gitu. Akhirnya dibikin lah Sanjinya jadi yang kayak gimana gitu loh. Padahal menurut gue ya itu tuh tantangannya tuh kalau bikin live action biasanya itu juga pengaruh kultur barat juga tuh. Tapi mereka orang barat juga udah nontonin Sanji kayak begitu. Awas saya Sanji dibikin karakter yang ganteng tapi nggak Namiswan. Serius buat gue itu aneh banget sih kalau nggak ada Namiswan. Dia tuh jamet. Sanji tuh jamet, merasa dirinya ganteng, ngerti nggak sih lo? Terus habisnya tetap ngalai, tetap norak, tetap ngejamet gitu. Jangan dibikin sok ganteng beneran, tapi gue ngeliat sekilas sekian detik itu kayaknya bakal jadi yang sok ganteng banget deh. Tapi I don't know, ini lagi-lagi cuma teaser. Gue pikir pada saat gue awal-awal lihat teasernya tuh ini world buildingnya tuh bakal dunia One Piece tanpa Devil Fruit, yang dimana semua orang yang pengen jadi bajak laut aja gitu. Dan mungkin Luffy adalah karakter yang menarik gitu. Dia karakter yang nggak bisa berenang tapi pengen jadi bajak laut, tapi badannya elastis gitu. Kayak apa ya? Kayak orang sirkus gitu. Oh tapi enggak, ternyata endingnya kita dapat gam-gam. Ini yang gue bilang, mereka tuh direksinya direksi barat gitu loh. Direksi apa ya, penyutradaraan ala Hollywood gitu. Yang padahal kita udah terbiasa mendengar gomu-gomu gitu ya. Yang gue gak tahu ya penonton, ini kayaknya ngincer juga penonton Amerika banget gitu, bukan penonton anime yang sub gitu. Mereka pengen sepertinya ngincar penonton yang dub gitu. Semoga nanti ada kayak Cowboy Bebop ya, ada pilihan untuk dengerin dub versi Jepang, yang dimana yang isi pun seiyu-seiyu asli mereka nih. Wah itu gue rasa akan sedikit membantu. Oh ya, kenapa ya? Maksudnya Cowboy Bebop mereka bisa pakai lagu lamanya untuk intro gitu ya, atau untuk tis-tis mereka gitu. Di One Piece kenapa nggak pakai teteten tatero uemo na 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 teng teng teng? Kenapa ya nggak ada ya? Sayang banget. Mungkin nanti ada di trailer panjangan, I don't know. Dan setelah gue melihat lebih panjang, sepertinya tidak ya. Dan ya, gue paham sekali tentang kesulitan membuat live action, mengadaptasikannya, apakah mau dibikin beda, apakah mau dibikin enggak. Bagaimana Rurouni Kenshin berhasil, karena salah satunya adalah Rurouni Kenshin ini dunianya itu sama kayak dunia kita, nggak terlalu ada magic-magican yang bisa ngebuat kesulitan untuk membuat visualnya terjadi dengan tubuh manusia asli gitu. Sedangkan One Piece ini banyak banget magic-magican ya, banyak banget hal-hal yang sangat kartun, yang sangat anime, yang sulit banget bisa ditaruh di dunia nyata. Itu pasti tantangannya. Ya tapi mereka memilih untuk live action kan, makanya mereka harus menerima tantangan itu. Dan tadinya gue pikir mereka mau mengakalinya dengan membuat dunianya itu jadi nggak ada developer, tapi ternyata tetap ada. Jadi ya, wah itu Bugi mesti hilang ininya, terus Sanji kakinya mesti berapi tuh, gimana tuh ya? Sampai nggak ya Sanji kakinya berapi? Mungkin sampai lah ya. Kenapa dari tadi gue ngotot dunia tanpa Devil Fruit gitu? Itu satu, ngebantu banget secara produksi gitu ya, nggak ribet ngeluarin efek-efek atau CGI VFX yang ribet-ribet gimana gitu. Tapi juga bisa jadi menarik, bisa menjadi sebuah alternate universe yang bisa kita nikmatin gitu. Tapi ngerubah cerita bakal ngancurin no. Bener, beberapa live action yang ngerubah cerita banget itu ngancurin banget. Namun kalian tahu nggak sih, banyak banget loh sesuatu yang live actionnya itu diubah banget, tapi malah jadi bagus
banget. Contoh paling kasar dan paling jelas adalah Marvel. Marvel itu tuh banyak banget loh yang nggak sesuai komik, tapi dia bisa berdiri sendiri, menciptakan universe sendiri, dan bener-bener bisa dicintai banyak orang. Bahkan bisa terus berlanjut sampai sekarang, walaupun dengan banyak perdebatannya dan banyak penurunan kualitasnya sekarang ya. Atau kalau yang gue suka itu The Boys, yang dimana kalau lu baca komik The Boys, itu bener-bener yang kayak, buset, ini komik bener-bener. Tapi pas dijadiin series, itu diubah ceritanya, dan bagus banget gitu. Masih pinjem dunianya The Boys, tapi karakternya pun juga banyak yang sama, banyak yang beda, tapi masih dengan benang dan dunia yang sama. Makanya gue bilang ini harusnya juga bisa dilakuin di One Piece. Bahkan ini harusnya kesempatan gitu untuk One Piece mencoba punya dunia One Piece tanpa Devil Fruit yang I don't know, maybe it will lebih better or worse. Tapi kalau nggak dicoba, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi gue penasaran, gue malah lebih pengen nonton tuh One Piece tanpa Devil Fruit. Terus apa lagi? Grand Blue diubah, live actionnya lumayan sih, walaupun ya nggak mengalahi Rurouni Kenshin, tapi diubah. Makanya kita jadi punya alasan gitu untuk nonton live actionnya gitu, karena dengan dunia yang lain gitu. Makanya Marvel dua-duanya maju tuh, manganya maju, sinematiknya maju, karena punya dunia yang berbeda tapi akarnya sama. Tapi nggak tau lah. Well, apapun yang akan terjadi, bagaimana nanti mungkin trailer yang barunya keluar dan lain-lainnya, gue akan tetap nonton, gue akan tetap hatamin ini One Piece live action di Netflix. Apapun yang akan terjadi. Tapi kalau dengan kalian bagaimana? Komen di bawah. Bisa aja kalian gak setuju sama gue, bisa aja kalian mau mendukung, wah ini teaser terbaik bang, ini adaptasi terbaik segala macam. Ya boleh, silakan kalian komentarin itu di bawah. Atau kalian punya unek-unek lain mengenai teaser live action ini, kalian juga bisa tumpahin aja di bawah. Dan itulah dia unek-unek gue mengenai teaser One Piece. Tapi ada satu hal lagi yang gue sampaikan, yaitu adalah fans-fans One Piece yang norak. Bukan mereka yang gak setuju sama gue, bukan mereka yang mati-matian mendukung Oda, tapi mereka yang gak suka sama teaser atau ini, terus mereka nyerang aktornya. What the hell man? Mereka ya acting, dan disuruh acting ngikutin arahan gitu. Nggak bisa lo tengah jalan jadi Luffy, di cast jadi Luffy terus bilang, kayaknya Luffy nggak gini deh, harusnya nggak gini deh. Ya lu ngapain lu acting? Jadi ngapain lu pada nyerang castnya gitu? Aneh banget. Gue banyak yang nggak suka sesuatu ya, karya-karya gitu ya, tapi nggak pernah tuh gue doain yang buat tim-timnya semuanya mati, kesamber apa gitu, tiba-tiba dikutuk. Please lah. Lu pada elah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa klik tombol join di bawah. Dengan klik tombol join di bawah, kalian mensupport langsung gue dan kalian bisa mendapatkan banyak perks atau keuntungan. Salah satu perks atau keuntungannya adalah seperti ini. Kalian bisa keluar chatnya dan disaksikan sama para penonton yang menonton video-video gue. Thank you semua, gue tunggu komen-komen kalian. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.